Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, dua kabar yang cukup hardang nih bos. Nah, kali ini yang pertama datang dari Mama Rika yang kini tiba-tiba menuntut kita Indonesia nih untuk membeli drone-drone pengintainya agar dipakai di dekat Laut Cina Selatan. Nah loh, mulai nyenggol-nyenggol Indonesia nih bos. Lantas, ada apa gerangan? Mengapa Mama Rika tiba-tiba menuntut kita untuk membeli barangnya lagi dan diminta pula dipakai di dekat LCS? Apakah Indonesia mau? Setelah ini kita coba kupas tipis-tipis bosku. Kemudian, kabar mantap kedua nanti juga datang dari tetangga kita Malaysia. Jadi setelah drama panjang, Malaysia mengejar pembelian jet tempur Hornet bekas Kuwait yang dari dulu selalu mereka gaung-gaungkan. Kini tiba-tiba katanya berubah pula jadi pengen KF-21 nih bos. Bahkan lebih gacornya lagi, mereka katanya sudah melakukan pembicaraan dengan Korea Aerospace Industries. Bahkan mau minta tambah jet tempur FA-50M lagi batch kedua. Nah, lantas mengapa tiba-tiba Malaysia ikut-ikut ke KF-21? Apakah lagi ikut tren KF-21 atau Hornet Kuwaitnya yang bermasalah nih bos? Penasaran? Beritanya cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Jadi awal 2026 ini baru jalan sebentar bos. Tapi Amerika tiba-tiba mengetuk meja pula ke Indonesia ya kan? Kalau biasanya soal demokrasi, soal HAM, nah tapi kali ini beda bos. Soal pembelian drone. Jadi drone pengawasan maritim buatan Amerika diminta wajib dibeli dan dipakai oleh Indonesia di perairan dekat Laut Cina Selatan. Nah loh, kok bisa ya kan? Ada apa gerangan nih bos? Jadi menurut laporan The Straits Times, edisi 14 Januari 2026, tuntutan ini pun muncul. Katanya sebagai bagian dari kesepakatan tarif yang disetujui pemerintahan Paman Donald. Yang awalnya dari 32% turun ke 19%. Tapi jelas tentu saja Amerika nggak pernah ngasih diskon tanpa nota tambahan bos. Dimana selain wajib beli minyak mentah Amerika senilai 15 miliar US dollar, gandum dan kedelai 4,5 miliar US dollar plus 50 pesawat Boeing, Indonesia juga disarankan keras untuk membeli drone pengawasan maritim Amerika nih. Dan yang cukup membagongkan, drone-drone itu dimintanya pula agar beroperasi di Laut Cina Selatan bos. Nah pertanyaannya kenapa pula harus dipakai di sana ya kan? Kenapa nggak dipakai di wilayah dekat Australia atau dekat Papua Nugini atau dekat wilayah India ya kan? Apakah Mama Rika murni mau membantu Indonesia mengawasi ZEE Natuna? Atau jangan-jangan Amerika juga ikut nebeng matanya nih lewat sistem sensor dan data link barat? Ya, admin pun belum tahu, tapi yang jelas ya spekulasi siapapun mikirnya pasti ngarah ke sana bos. Nah lanjut, dokumen yang bocor katanya memang cuma menyebut drone maritim. Tapi lagi-lagi spekulasi mengarah ke drone Scan Eagle yang dulu pernah dihibahkan Amerika ke TNI Angkatan Laut tahun 2020 bos. Atau bisa jadi yang lebih berat nih, yaitu drone MQ-9B Sea Guardian. Drone jarak jauh kelas Wahid buatan Mama Rika untuk pengawasan maritim. Nah, masalahnya ya, negara kita Indonesia sendiri sekarang lagi rajin belanja alutsista non-Amerika bos. Seperti Rafale dari Prancis, drone AN-KS dan KA dari Turki, drone CH-4 dari China, bahkan melirik drone Sapar buatan Pakistan. Sementara F-15EX yang disetujui Amerika sejak 2022 masih menggantung pula kayak buah pepaya. Nah, lantas apakah Indonesia bakal manut dan lagi memborong drone-drone pengawas buatan Amerika untuk dipakai di LCS? Apakah Tiongkok bakal ikut berkomentar? Mari kita nantikan saja kabar terbarunya bosku. Oke, lanjut kita bahas KF-21 yang kini akhirnya juga diincar Malaysia bos. Jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Pada awal tahun 2026 ini, tepatnya 11 Januari 2026 kemarin, laporan dari Malaysia Military Power akhirnya ikut membuat alis. Para pengamat pertahanan ikut mengkerut nih bos.
Malaysia dikabarkan sudah memulai pembicaraan eksploratif dengan Korea Aerospace Industries terkait jet tempur KF-21 Boramae. Nah loh, lokasinya bukan di hanggar, bukan di runway, tapi di meja perencanaan strategis Royal Malaysian Air Force. Ini bukan pengumuman pembelian bos, tapi sinyal kuat bahwa Malaysia kini sedang menata ulang masa depan kekuatan udaranya. Di bawah Capability Development Plan 2055, Malaysia pun menyiapkan program MRCA, Multi-Role Combat Aircraft, dengan target 2 skadron bos. Totalnya 36 jet tempur generasi baru. Nah, kenapa mulai sekarang? Karena jet-jet tempur FA-18T Hornet Malaysia dijadwalkan bakal pensiun sekitar 2035 nanti bos. Sementara Su-30MKM-nya menyusul di tahun 2040 pensiun. Jadi kalau program MRCA-nya molor, maka yang bolong bukan baju, celana, apalagi cawat ya kan, tapi jadwal dan pertahanan udara nasional Malaysia yang bolong. Dan disinilah KF-21 pun masuk sebagai opsi masuk akal bagi Malaysia. Generasi 4,5 tapi arsitekturnya modern, pakai radar ESA, sistem barat, dan satu ekosistem dengan FA-50M yang sudah dipesan Malaysia sebelumnya. Apalagi ada satu faktor lain yang bikin arah kebijakan ini tiba-tiba mengeras, yaitu drama FA-18 Hornet bekas Kuwait yang dulu terus dikejar-kejar Malaysia. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa jet yang dulu dikejar mati-matian sekarang sepertinya malah mau ditinggal pelan-pelan? Oke, masih dari sumber yang sama bos. Kita flashback ke tahun 2017. Jadi setelah MiG-29 dipensiunkan, Malaysia pun akhirnya ngebet cari solusi cepat penggantinya. Dan lirikan tajamnya mengarah ke FA-18CD Hornet bekas Kuwait bos. Murah, familiar, dan dianggap jembatan sebelum program MRCA mereka mulai. Namun masalahnya jembatan ini pun gak pernah pula kelar dibangun. Hingga akhir 2025, Kuwait pun ternyata belum bisa melepas Hornetnya karena masih menunggu jet tempur barunya, yaitu FA-18EF Super Hornet baru dari Boeing yang jadwalnya tergantung persetujuan dan prioritas Mamarika. Belum lagi kalau Hornet itu dilepas hari ini, maka bakal wajib harus upgrade software dan sistem, dan waktu pengerjaannya kurang lebih 15 bulan bos. Artinya jet baru siap tempur awal tahun 2030-an, sementara Hornet Malaysia sendiri pensiun 2035. Tapi itu belum jelas bos. Kuwait belum tahu kapan dia bisa jual ya kan. Jadi dari yang awalnya digaung-gaungkan sebagai solusi darurat, Hornet Kuwait kini sepertinya justru berubah jadi resiko perencanaan bos. Dan di titik ini Malaysia pun mulai lebih realistis nih. Mungkin lebih baik fokus ke program MRCA serius seperti KF-21. Dan di samping itu Malaysia pun tak duduk diam. Di pameran 5 2023 Langkawi, Malaysia pun sebelumnya telah menaikkan kontrak 4 miliar ringgit untuk 18 unit FA-50M, di mana pengiriman 6 unit di akhir 2026 dan sisanya 2027 sampai 2028. Dan sekarang diskusi batch kedua FA-50M pun sudah dibuka kembali bos. Jadi ada tambahan nih, dengan target total sekitar 30 unit FA-50M baru batch kedua. Nah, ini pun bukan sebagai jet pelengkap, tapi bakal jadi tulang punggung Malaysia sebagai air policing, latihan tempur, dan bisa menghemat jam terbang jet tempur beratnya. Jadi kesimpulannya jelas, Malaysia bukan berpaling karena ikut tren seperti Indonesia dan Filipina, tapi karena Hornet Kuwait terlalu banyak tanda tanya bos. Sementara KF-21 Korea Selatan menawarkan kepastian jangka panjang. Dah, pertanyaannya sekarang, apakah Malaysia malah nantinya yang bakal jadi salah satu operator awal KF-21 di Asia Tenggara? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.